Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku semuanya. Mari kita sama-sama membaca basmalah, keistimewaan dan khasiatnya yang dikandungnya dalam kitab terjemahan Syamsul Ma'arif. Baiklah, langsung saja kita mulai, sahabat-sahabatku semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Fatihah ayat 1. Keistimewaan basmalah. Para ulama sepakat bahwa memulai suatu perbuatan yang baik dengan membaca basmalah sangat dianjurkan, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap perbuatan baik yang tidak diiringi dengan bacaan basmalah, maka ia terputus. Yang dimaksud dengan terputus adalah kurang berkah atau tidak mendapatkan keberkahan. Ketika ayat basmalah turun, arsy berguncang hingga malaikat Zabaniyah penjaga neraka berkata, orang yang membaca ayat ini tidak akan masuk neraka. Wah, bayangkan guys, malaikat Zabaniyah bilang begitu guys. Basmalah adalah bacaan yang dituliskan pada dahi Nabi Adam alaihissalam 500 tahun sebelum ia diciptakan. Basmalah juga bacaan yang dituliskan pada sayap malaikat Jibril saat ia turun untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari lalapan api sembari berucap Bismillahi ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu sahabat-sahabat. Artinya dengan menyebut nama Allah, wahai api, dinginlah dan jadilah keselamatan bagi Ibrahim. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 21-69. Basmalah juga merupakan bacaan yang dituliskan pada tongkat Nabi Musa alaihissalam dengan menggunakan bahasa Suryani. Seandainya di tongkat Nabi Musa tidak tertulis basmalah, niscaya lautan tidak akan terbelah karena hantamannya. Di samping itu, basmalah merupakan kalimat yang terucap dari lisan Nabi Isa alaihissalam ketika ia masih berada di dalam buayan sang ibu. Basmalah juga merupakan kalimat yang terukir di cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan dikatakan bahwa kerajaan Nabi Sulaiman bisa tegak dengan kokoh karena berdiri di atas fondasi basmalah. Yang kedua, khasiat basmalah menyelamatkan pembacanya dari siksa neraka. Jika kita ingin dijauhkan dari sentuhan api neraka, hendaknya memperbanyak menzikirkan basmalah. Ibnu Ma'uz berkata, basmalah terdiri atas 19 huruf. Demikian pula malaikat Zabaniyah, penjaga pintu neraka Jahannam, juga berjumlah 19. Barang siapa banyak menyebut basmalah, maka Allah akan menjaganya dari malaikat Zabaniyah. Selanjutnya mendapat kemuliaan dan kewibawaan di bumi dan langit. Jika kita ingin menjadi orang terhormat bukan hanya di bumi tetapi juga di langit, maka perbanyaklah menzikirkan basmalah. Imam Al-Buni berkata, barang siapa memperbanyak membaca basmalah, maka ia akan dianugerahi kemuliaan dan kewibawaan di bumi dan di langit. Selanjutnya, meluluskan berbagai hajat. Jika kita memiliki banyak hajat, semisal supaya setiap harapan dan cita-cita terkabul, atau berdagang ingin mendapatkan keuntungan yang banyak, maka bacalah basmalah secara istiqomah sebanyak 786 kali
selama 7 hari berturut-turut dan disertai niat yang ikhlas karena mencari ridha Allah. Jika kita memiliki suatu hajat, niscaya Allah hajat kita akan segera terpenuhi. Dan jika kita akan dizalimi oleh musuh, insya Allah kita akan terselamatkan. Atau jika kita sedang berdagang untuk mencari keuntungan, maka dengan izin Allah kita akan mendapat keuntungan yang banyak dan penuh berkah. Selanjutnya, menundukkan hati orang zalim dan hakim yang tidak adil. Jika kita sedang berhadapan dengan orang zalim atau sedang berperkara yang menuntut kita berhadapan dengan hakim, bacalah basmalah sebanyak 50 kali di hadapan orang zalim atau hakim yang tidak adil tersebut. Insya Allah hati orang zalim atau hakim tersebut akan tunduk dan takut kepada kita. Selanjutnya selamat dari kebakaran dan perampokan. Jika kita ingin tidur nyenyak, aman tanpa ada gangguan, maka bacalah basmalah ketika hendak tidur sebanyak 21 kali. Insya Allah kita dan rumah kita akan diselamatkan dari gangguan setan, kejahatan manusia dan jin, kemalingan, perampokan, kebakaran, mati mendadak, dan berbagai macam musibah lainnya. Cuma 21 guys. Selanjutnya, mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jika kita merasa hidup pas-pasan dan bahkan cenderung kekurangan, bacalah basmalah sebanyak 300 kali bersamaan dengan terbitnya matahari sambil menghadap ke arah terbitnya, kemudian lanjutkan dengan membaca salawat kepada Nabi SAW sebanyak 300 kali. Insya Allah kita akan dianugerahi rezeki oleh Allah dari arah yang tidak disangka-sangka dan tidak ada suatu pun yang bisa menghalangi kita untuk menjadi kaya raya. Saya ulangi, jika kita merasa hidup pas-pasan dan bahkan cenderung kekurangan, bacalah basmalah sebanyak 300 kali bersamaan dengan terbitnya matahari sambil menghadap ke arah terbitnya. Kemudian lanjutkan dengan membaca salawat kepada Nabi SAW sebanyak 300 kali. Insya Allah kita akan dianugerahi rezeki oleh Allah dari arah yang tidak disangka-sangka dan tidak ada suatu pun yang bisa menghalangi kita untuk menjadi kaya raya. Selanjutnya, menjadikan sang pujaan hati tergila-gila. Jika kita sedang jatuh hati kepada seorang, tapi sayangnya cinta kita tidak mendapatkan respon yang baik darinya, maka bacalah basmalah sebanyak 786 kali pada segelas air. Kemudian air tersebut diminumkan kepada seorang yang kita cintai. Insya Allah ia akan tergila-gila karena cinta kepada kita. Selanjutnya, mencerdaskan otak yang bebal. Jika kita termasuk orang yang memiliki IQ rendah atau otak bebal, bacalah basmalah sebanyak 786 kali pada segelas air. Kemudian air tersebut kita minum selama 7 hari berturut-turut saat matahari terbit. Insya Allah otak kita akan menjadi cerdas dan setiap materi yang kita pelajari akan dapat kita hafal dengan sangat mudah. Selanjutnya, menurunkan hujan di tempat yang dikehendaki. Jika kita memiliki kebun, ladang, atau sawah yang membutuhkan aliran air, sementara hujan turun di tempat yang lain, dan supaya kebun atau ladang kita juga dihujani, maka bacalah basmalah sebanyak 61 kali sambil memohon supaya tempat yang kita kehendaki juga diturunkan hujan. Insya Allah dengan izinnya Allah akan turunkan hujan di tempat yang kita inginkan tersebut. Memimpikan sesuatu yang akan terjadi. Jika kita ingin melihat di dalam mimpi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, bacalah basmalah sebanyak 2.500 kali sesudah sholat subuh dengan hati yang khusyuk selama 40 hari berturut-turut. Insya Allah saat tidur kita akan selalu memimpikan sesuatu yang akan terjadi, namun hal tersebut harus disertai riyadhah, latihan yang tekun dan istiqamah. Apabila berbagai kejadian tersebut telah dibukakan kepada kita, hendaklah kita merahasiakannya supaya hal tersebut benar-benar terjadi. Selanjutnya, mengembalikan kesadaran orang yang pingsan atau kesurupan. Jika kita melihat ada orang yang pingsan atau kesurupan jin dan kita bermaksud membantunya, maka bacalah basmalah sebanyak 40 kali di telinga orang yang pingsan atau kesurupan tersebut. Insya Allah dengan izinnya Allah akan mengembalikan kesadaran orang tersebut dalam waktu yang tidak lama. Menyembuhkan sakit kritis atau yang
akibatkan sihir. Jika ada di antara keluarga kita terserang penyakit parah atau terkena sihir dan kita ingin membantu kesembuhannya, bacalah basmalah sebanyak 100 kali selama 7 hari berturut-turut dan ditunjukkan kepada orang yang sakit atau terkena sihir tersebut, insya Allah ia akan segera sembuh dari sakitnya. Selanjutnya, terpenuhinya hajat dalam waktu dekat. Jika kita memiliki sebuah hajat penting yang ingin dipenuhi dalam waktu dekat, bacalah basmalah sebanyak 113 kali pada hari Jumat ketika khatib sedang di atas mimbar. Lalu berdoalah bersama khatib sambil memohonkan hajatnya kepada Allah. Insya Allah apa yang kita hajatkan akan segera tercapai. Selanjutnya, dapat menjadi penawar racun. Jika kita disuguhi makanan atau minuman oleh seseorang sementara kita menduga bahwa makanan atau minuman tersebut ada racun atau guna-gunanya, maka sebelum kita minum atau makan, bacalah basmalah 3 kali. Dengan hati yang khusyuk dan penuh keyakinan bahwa makanan atau minuman itu tidak akan membahayakan kita. Lalu makan dan minumlah, insya Allah tidak akan terjadi sesuatu kepada kita. Diriwayatkan dari Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an bahwa ketika ia diutus ke suatu daerah, ia pernah minum racun yang mematikan. Awalnya ada seseorang yang berkata kepadanya, seandainya perkataanmu benar bahwa Bismillahirrahmanirrahim dapat menjadi penawar bagi racun yang mematikan, coba minum racun ini. Tanpa rasa ragu sedikit pun, Khalid bin Al-Walid langsung mengambil racun tersebut. Kemudian ia membaca Bismillahirrahmanirrahim lalu meminumnya di hadapan para sahabat yang lain. Ternyata ia tetap sehat walafiat tanpa mengeluhkan rasa sakit sedikit pun. Melihat berbagai hikmah dan khasiat basmalah tersebut, hendaknya kita tidak lalai untuk senantiasa membaca basmalah ketika melakukan sesuatu apapun. Insya Allah apa yang kita lakukan akan menjadi berkah. Begitu sahabat-sahabatku. Nanti kita lanjutkan bab 2 surat Al-Fatihah, khasiat yang dikandungnya. Semoga bermanfaat sahabat-sahabatku semuanya. Tetap kita ikhlas ridha karena Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon karena Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala yang izinnya semua akan terjadi, sahabat-sahabatku. Kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya, Allah Maha segala-galanya, sahabatku semuanya. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.